Struktur laporan keuangan. Yang pertama, materi pertama yaitu mengapa laporan keuangan penting. Laporan keuangan adalah jendela ke kesehatan finansial suatu perusahaan. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang kinerja ekonomi dan posisi keuangan suatu entitas. Memahaminya sangat penting bagi investor, kreditor, manajemen, dan pihak berkepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang operasi keuangan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu membantu pihak internal dan eksternal dalam menilai kinerja dan prospek masa depan. Yang ketiga, kepatuhan, yaitu memenuhi persyaratan, regulasi, dan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, slide yang kedua, laporan laba rugi, yaitu mengukur kinerja keuangan. Laporan laba rugi, yaitu merangkum pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya kuartalan atau tahunan. Ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas utamanya. Yang pertama, pendapatan, yaitu jumlah total uang yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, beban pokok penjualan atau cost of goods sold, yang disingkat COGS. Biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual atau penyediaan jasa. Yang ketiga, laporan kotor atau gross profit, yaitu pendapatan dikurangi COGS, menunjukkan profitabilitas inti. Yang keempat, beban operasional, yaitu biaya yang timbul dari operasi bisnis sehari-hari seperti gaji, sewa, dan pemasaran. Dan yang kelima, laba bersih, yaitu laba akhir setelah semua beban termasuk pajak dikurangkan. Ini adalah indikator utama keberhasilan finansial. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca. Gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas. Neraca atau balance sheet, yaitu memberikan gambaran seketika tentang apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi utangnya, liabilitas, dan apa yang tersisa bagi pemilik ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, persamaan akuntansi dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Yang pertama, aset, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, tanah, bangunan, peralatan, aset tidak terwujud, hak, paten, merek dagang. Selanjutnya, liabilitas, utang usaha, utang bank jangka pendek dan panjang, pendapatan diterima muka, dan obligasi. Selanjutnya, ekuitas, yaitu modal disetor, saldo laba, dan saham treasury. Laporan arus kas, yaitu melacak semua uang tunai yang masuk dan keluar dari perusahaan. Ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, yang memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya. Yang pertama, arus kas dari operasi, yaitu kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis inti seperti penjualan produk dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Yang kedua, arus kas dari investasi, yaitu kas yang digunakan atau dihasilkan dari pembelian atau penjualan aset jangka panjang
seperti properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya, arus kas dari pendanaan, yaitu kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan yang mempengaruhi ukuran dan komposisi modal dan pinjaman perusahaan, seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal pemilik. Nah, laporan perubahan ekuitas yaitu merinci perubahan dalam modal pemilik selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini menjelaskan mengapa dan bagaimana saldo ekuitas berubah, termasuk kontribusi modal oleh pemilik, perolehan laba bersih, pembayaran dividen, dan dampak dari pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama, modal disetor, yaitu jumlah investasi awal oleh pemilik dan tambahan investasi modal. Kedua, saldo laba, kumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi diinvestasikan kembali dalam bisnis. Ketiga, dividen, pembagian laba kepada pemegang saham. Keempat, pendapatan komprehensif lainnya, yaitu item-item seperti keuntungan atau kerugian dari penyesuaian nilai wajar, investasi atau mata uang asing yang tidak dilaporkan dalam laba bersih. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau informasi tambahan yang krusial. Nah, catatan atas laporan keuangan yaitu menyediakan detail tambahan dan penjelasan mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Ini sangat penting untuk pemahaman penuh dan konteks lebih dalam. Pertama, kebijakan akuntansi. Menjelaskan metode akuntansi yang digunakan, seperti metode penyusutan atau pengakuan pendapatan. Kedua, rincian pos-pos penting, yaitu memberikan perincian aset, liabilitas, dan ekuitas, misalnya komposisi piutang, usaha, atau jenis persediaan. Ketiga, komitmen dan kontingensi, yaitu mengungkapkan perjanjian jangka panjang, jaminan atau potensi kewajiban di masa depan. Dan yang keempat, peristiwa setelah tanggal neraca. Informasi tentang peristiwa signifikan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum laporan diterbitkan. Kita masuk dalam analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat penting untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan membandingkan item dalam laporan keuangan. Nah, ini membantu mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan. Yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, misalnya margin laba bersih. Yang kedua, rasio likuiditas, yaitu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya rasio lancar. Ketiga, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, misalnya rasio utang terhadap ekuitas. Dan yang keempat, rasio efisiensi, yaitu menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya, misalnya perputaran persediaan. Itulah materi saya tentang struktur laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.